Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iriwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis, dan teman-teman sekalian yang sudah nonton video saat ini, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Khairullah dari kelas R3G dengan MPM 202421500275. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul jenis-jenis karangan. Di sini pembahasan materi ada pertama yaitu hakikat karangan, kedua karangan narasi yang isinya berupa hakikat karangan narasi dan jenis-jenis narasi. Yang ketiga ada karangan deskripsi dengan isian hakikat karangan deskripsi dan jenis-jenis deskripsi. Yang keempat ada karangan eksposisi yang isiannya ada hakikat karangan eksposisi dan struktur-struktur eksposisi. Di sini kita masuk pertama yaitu hakikat karangan. Karangan merupakan hasil ungkapan gagasan atau pikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang teratur dan berparagraf sehingga dapat dibaca, dipahami, dan dinikmati oleh pembaca. Karangan tidak sekedar menyusun kata atau kalimat, melainkan merupakan proses menuangkan ide secara logis, sistematis, dan komunikatif. Menurut Suparno 2010, bahwa karangan bukan hanya rangkaian kata atau kalimat biasa, tetapi merupakan hasil penyampaian gagasan penulis yang disusun secara teratur dan logis agar mudah dipahami dan memberi makna bagi pembaca. Dengan kata lain, karangan adalah wujud komunikasi tertulis yang menyampaikan pikiran secara jelas, teratur, dan bermakna. Contoh, setiap pagi matahari muncul perlahan di arah timur, menyinari desa kecil yang mulai ramai oleh aktivitas warganya. Anak-anak berjalan menuju sekolah sambil bercanda, sementara para petani sudah sibuk di sawah. Suasana pagi itu menghadirkan semangat baru bagi siapapun yang melihatnya. Karangan adalah karya tulis yang menyampaikan ide, pendapat, atau perasaan penulis kepada pembaca dengan tujuan agar pembaca memahami, merasakan, atau terpengaruh oleh pesan yang disampaikan. Karangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi diri, tetapi juga memiliki fungsi komunikatif, yaitu menjembatani hubungan antara penulis dan pembaca melalui bahasa yang terstruktur, jelas, dan bermakna. Menurut Sayuti 2016, karangan merupakan sarana bagi penulis untuk menyampaikan gagasan, perasaan, atau pendapatnya kepada pembaca melalui tulisan yang tersusun dengan baik. Tujuannya agar pembaca dapat memahami isi, merasakan emosi, atau terpengaruh oleh pesan yang diinginkan disampaikan. Dengan kata lain, karangan bukan hanya ungkapan pribadi, tetapi juga alat komunikasi antara penulis dan pembaca melalui bahasa yang jelas dan bermakna. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga dapat menimbulkan penyakit jika setiap orang mulai peduli dan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan akan menjadi lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Karangan dipandang sebagai perwujudan gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang yang diungkapkan melalui bahasa tulis yang tersusun secara sistematis dan logis. Dalam penyusunannya, karangan menekankan keterpaduan antar paragraf, penggunaan diksi yang tepat, serta kesesuaian antara isi dan tujuan penulisan. Menurut Zainuddin T. 2015, dari pernyataan tersebut, karangan merupakan hasil penyampaian ide atau perasaan penulis yang disusun secara teratur dan logis agar mudah dipahami pembaca. Setiap bagian dalam karangan harus saling berhubungan dengan baik, menggunakan kata yang tepat dan sesuai dengan tujuan penulisannya, sehingga tulisan menjadi jelas, padu, dan bermakna. Contoh, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga belajar tentang nilai moral, tanggung jawab, dan kerjasama. Oleh karena itu, kualitas pendidikan harus ditingkatkan agar mampu melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak.
Sintesis teorinya, karangan dapat dipahami sebagai bentuk ungkapan gagasan, perasaan, dan pendapat penulis yang disampaikan melalui bahasa tulis secara teratur, logis, dan bermakna. Karangan tidak hanya terletak pada susunan atau kata atau kalimat, tetapi juga pada fungsi komunikatifnya, yaitu menyampaikan pesan agar pembaca dapat memahami, merasakan, bahkan terpengaruh oleh isi tulisan. Dengan demikian, karangan merupakan proses kreatif dan sistematis dalam menuangkan ide secara terpadu, menggunakan bahasa yang tepat, serta disusun dengan tujuan dan makna yang ingin dicapai penulis. Di sini kita masuk karangan narasi. Yang pertama yaitu hakikat karangan narasi. Karangan narasi adalah bentuk wacana yang berusaha mengisahkan atas suatu kejadian secara runtut, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau bahkan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dengan kata lain, narasi tidak hanya menyajikan fakta atau peristiwa, tetapi juga menghadirkan suasana, detail, dan alur yang membuat pembaca larut dalam cerita. Menurut Keraf G. 2010, artinya ketika membaca sebuah karangan narasi, pembaca tidak hanya tahu apa yang terjadi, tetapi juga bisa merasakan suasana, membayangkan tokoh, memahami alur waktu, dan bahkan ikut serta terlibat secara emosional dalam cerita. Dengan kata lain, narasi menggunakan detail deskripsi dan alur yang runtut agar cerita hidup dan terasa nyata. Contoh, jika narasi hanya berkata ada hujan deras semalam, pembaca hanya mendapatkan informasi saja. Tetapi dalam bentuk narasi, bisa dituliskan dengan seperti tetesan hujan deras mengantam atap seng, membuat suara gemuruh yang tak henti. Jalan tergenang dan lampu jalan berkedip, seolah ikut berjuang menahan dinginnya malam. Di sini pembaca bisa membayangkan bahkan ikut merasakan suasana hujan itu. Karangan narasi merupakan sebuah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa, berarti narasi menekankan pada alur kejadian yang runtut. Tujuan utamanya adalah menghadirkan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai bagaimana suasana peristiwa yang berlangsung dari awal, tengah, hingga akhir, menurut Suparno dan Yunus 2010. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa narasi berfungsi untuk menjelaskan jalannya suatu peristiwa secara lengkap dan runtut, bukan hanya menyebutkan hasil akhirnya saja. Narasi berusaha membawa pembaca memahami proses kejadian mulai dari awal, bagaimana peristiwa berkembang di tengah, hingga bagaimana peristiwa itu berakhir. Dengan alur yang jelas dan teratur, pembaca bisa membayangkan urutan kejadian secara logis, sehingga peristiwa diceritakan menjadi lebih mudah dipahami dan terasa nyata. Contoh, jika hanya dikatakan seorang siswa memenangkan lomba pidato, pembaca hanya tahu hasilnya saja. Tetapi dalam narasi diceritakan dari awal, siswa itu berlatih, tengah saat itu gugup di panggung, hingga akhir ketika diumumkan sebagai pemenang. Alur seperti ini memberi gambaran utuh sehingga pembaca seolah menyaksikan jalannya peristiwa. Karangan narasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai medium untuk menyentuh perasaan dan imajinasi pembaca. Melalui detail, pilihan kata, serta penggambaran suasana, narasi dapat menghadirkan pengalaman batin yang membuat pembaca ikut merasakan senang, sedih, tegang, ataupun haru, menurut Burhan N. 2010. Pernyataan tersebut bermakna bahwa narasi tidak hanya memberitahu fakta atau kejadian, tetapi juga berusaha menghadirkan suasana emosional dan imajinatif bagi pembaca. Dengan menggunakan detail yang jelas, diksi yang tepat, dan deskripsi suasana yang hidup, penulis narasi mampu membuat pembaca terbawa perasaan seolah mereka ikut mengalami peristiwa yang diceritakan. Contoh dalam karangan narasi yang berjudul Menyentuh Perasaan dan Imajinasi. Sore itu seorang anak kecil berlari di taman sambil menggenggam mobil mainan kesayangannya. Namun ketika ia tersandung dan jatuh, mobil itu terlepas, terguling jauh, lalu hilang di antara semak-semak. Matanya mulai berkaca-kaca dan isak tangis pun pecah, seolah
seluruh dunianya ikut lenyap bersama mainan kecil itu. Sini sintesis teorinya, karangan narasi adalah wacana yang menjanjikan peristiwa secara runtut dari awal, tengah, akhir, agar pembaca memahami jalannya kejadian. Secara kronologis, narasi juga berfungsi sebagai media estetik dan emosional yang melalui detail hidup dan bahwa imajinatif dapat membangkitkan perasaan serta imajinasi pembaca. Dengan demikian, narasi tidak hanya mengisahkan peristiwa, tetapi juga menghadirkan pengalaman batin yang membuat pembaca seolah ikut merasakan suasana cerita. Di sini kita masuk jenis-jenis narasi. Jenis-jenis narasi secara umum dibagi menjadi 3 berdasarkan tujuannya, yaitu narasi informatif, kedua narasi artistik, ketiga ada narasi sugestif. 1. Narasi informatif. Narasi informatif sering disebut sebagai ekspositoris, yang didefinisikan sebagai karangan yang menata peristiwa secara kronologis tetapi menitik beratkan pada penyampaian fakta atau informasi yang tepat dan lengkap, tujuannya yang untuk memperluas wawasan pembaca, bukan sekadar estetika atau pengalaman imajinatif. Menurut Hasriani H. 2021, narasi informatif bukan hanya menyajikan cerita seperti narasi fiktif, tetapi berfokus pada penyampaian fakta dan data secara runtut serta logis agar pembaca mendapatkan pemahaman atau wawasan baru. Biasanya digunakan dalam teks sejarah, biografi, laporan perjalanan, atau kisah nyata lainnya yang bersifat edukatif dan objektif. Contoh, pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah dijajah selama lebih dari 3 abad. Proklamasi tersebut dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sejak saat itu, bangsa Indonesia mulai membentuk pemerintahan sendiri dan menyusun Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Kedua, ada narasi artistik. Narasi artistik adalah jenis narasi yang bertujuan menyampaikan suatu peristiwa untuk memberikan pengalaman estetis atau hiburan kepada pembaca, bukan semata-mata menyampaikan informasi faktual. Dalam narasi artistik, penulis berusaha menghadirkan dunia imajinatif yang dapat menggugah emosi, membangkitkan rasa ingin tahu. Menurut Keraf G. 2010, narasi artistik merupakan karangan menceritakan suatu peristiwa dengan tujuan menghibur dan menggugah perasaan pembaca, bukan sekedar memberi informasi. Penulis menggunakan bahasa yang indah, imajinatif, dan penuh emosi agar pembaca dapat merasakan suasana, tokoh, dan kejadian seolah-olah itu nyata. Contoh, pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Siti berlari kecil menuju sawah. Embun masih menempel di ujung daun padi dan ingin membawa aroma yang basah menenangkan. Di kejauhan, suara kokokan ayam berpadu dengan tawa anak-anak yang bermain di pematang. Hatinya hangat seolah alam sedang menyapa dengan lembut. Ketiga, ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah jenis narasi yang bukan sekedar menceritakan urutan peristiwa secara faktual, melainkan membangun pengalaman atau menyampaikan makna atau amanat secara tersirat kepada pembaca, sehingga pembaca merasakan atau menafsirkan pesan yang diselipkan oleh penulis. Definisi ini sesuai dengan pembagian narasi oleh para ahli sastra atau retorika yang membedakan narasi ekspositoris menurut Hidayati V. 2024. Narasi sugestif tidak hanya menceritakan peristiwa secara urut, tetapi juga menyampaikan pesan atau makna yang tersembunyi yang harus ditafsirkan oleh pembaca. Tujuannya bukan hanya memberitahu, melainkan membuat pembaca merasakan emosi, nilai moral atau pesan kehidupan yang tersirat melalui cerita, suasana, dan tindakan tokohnya. Contoh, di bangku taman yang sepi, seorang kakek menatap burung-burung yang terbang bebas di langit sore. Di tangannya tergenggam sepotong roti yang sudah kering. Ia tersenyum kecil lalu melemparkan roti itu ke udara.
seolah melepaskan suatu yang lebih berat dari sekedar makanan. Di sini kita masuk karangan deskripsi. Yang pertama yaitu hakikat karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan tulisan yang melukiskan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat memahami objek, suasana, atau perasaan yang digambarkan. Hakikat deskripsi adalah menghadirkan imajinasi yang nyata melalui bahasa. Menurut Semi 2012, maksud dari pernyataan tersebut adalah karangan deskripsi tidak hanya menyebutkan fakta tentang suatu objek, tetapi berusaha melukiskan dengan detail agar pembaca bisa membayangkan dengan jelas objek, suasana, atau perasaan yang digambarkan. Dengan kata lain, deskripsi menghadirkan pengalaman seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan langsung melalui kata-kata yang ditulis oleh penulis. Contoh, di tepi pantai, ombak yang bergulung pelan menghampiri pasir putih yang lembut. Angin laut yang berhembus membawa aroma asin yang khas, sementara burung camar terbang rendah di atas permukaan air. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang membuat laut berkilau indah. Karangan deskripsi adalah paparan bahasa yang berfungsi memperinci objek, baik benda, tempat, suasana, maupun tokoh secara jelas dan terperinci. Hakikat deskripsi adalah memperjelas sesuatu agar pembaca memperoleh kesan nyata seolah-olah melihat langsung. Menurut Suyitno 2015, deskripsi bertujuan untuk memberi rincian atau detail yang jelas tentang suatu objek, yaitu benda, tempat, suasana, atau tokoh, sehingga pembaca bisa mendapatkan gambaran nyata dalam pikirannya. Dengan deskripsi, pembaca tidak hanya tahu informasi umum, tetapi bisa merasakan seolah-olah hadir langsung di tempat atau bersama objek yang digambarkan. Contoh, ruang kelas itu tampak bersih dan rapi. Meja dan kursi tersusun berbaris rapi menghadap papan tulis putih yang masih berkilau. Di dinding tergantung beberapa hasil karya siswa, sementara cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar di sisi kanan ruangan. Karangan deskripsi adalah karangan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu objek, sehingga pembaca dapat menangkap dengan jelas apa yang dideskripsikan. Hakikatnya adalah menghadirkan pengalaman indrawi melalui kata-kata. Menurut Dalman 2015, deskripsi dibuat agar pembaca bisa membayangkan secara jelas objek yang dijelaskan, bukan hanya sekedar mengetahui namanya. Melalui kata-kata, penulis menghadirkan pengalaman indrawi, melihat, mendengar, mencium, merasakan, ataupun menyentuh, sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri objek yang digambarkan. Contoh, bunga mawar merah itu tampak segar dengan kelopak yang mekar sempurna. Aromanya lembut menyebar ke seluruh ruangan, membuat suasana menjadi tenang dan hangat. Tangkainya berwarna hijau tua dengan duri-duri kecil yang tampak tajam, namun indah dipandang. Di sini kita masuk sintesis teori. Karangan deskripsi adalah bentuk tulisan yang menggambarkan objek, tempat, suasana, tokoh, ataupun perasaan yang secara rinci agar pembaca dapat membayangkan dan merasakannya seolah nyata. Hakikatnya, deskripsi menghadirkan pengalaman indrawi dan imajinatif melalui bahasa. Bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun suasana kesan dan emosi yang membuat pembaca ikut merasakan pengalaman tersebut. Di sini kita masuk jenis-jenis deskripsi. Jenis-jenis deskripsi berdasarkan isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi objektif, kedua deskripsi subjektif, ketiga deskripsi spasial. Pertama, deskripsi objektif. Deskripsi objektif adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya, tanpa disertai opini atau penilaian pribadi dan penulis. Tujuan utamanya adalah agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai objek yang dideskripsikan, seolah-olah mereka melihat atau mengalami langsung objek tersebut. Menurut Suwarna H. 2012, pernyataan tersebut berarti deskripsi objektif
menyajikan gambaran yang nyata dan faktual tentang suatu objek, tanpa memasukkan pendapat atau perasaan penulis, sehingga pembaca bisa membayangkan objek tersebut seperti melihatnya sendiri. Contoh, gajah adalah hewan mamalia besar yang memiliki belalai panjang dan telinga lebar. Kulitnya tebal berwarna abu-abu, dan gajah biasanya hidup dalam kelompok di padang rumput atau hutan tropis. Mereka memakan rumput, daun, dan buah-buahan. Deskripsi ini hanya menyampaikan fakta tentang gajah tanpa opini atau perasaan penulis. Kedua, deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif adalah jenis teks deskriptif yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa berdasarkan kesan, perasaan, atau pendapat penulis, sehingga unsur opini dan pengalaman personal nampak dalam teks. Pernyataan serupa ditemukan di beberapa sumber populer dan akademik yang membahas klasifikasi teks deskripsi. Menurut Swarnaha 2012, deskripsi subjektif tidak hanya menceritakan fakta atau keadaan nyata dari suatu objek, tapi mengutamakan apa yang dirasakan atau dipikirkan penulis tentang objek itu. Jadi, pembaca bisa merasakan emosi, kesan, atau opini pribadi penulis saat membaca deskripsinya. Contoh, jika penulis menulis tentang sebuah taman. Taman ini merasa damai dan menenangkan, membuatku ingin duduk berlama-lama sambil menikmati suara burung. Kesan dan perasaan penulis lebih menonjol daripada data nyata. Deskripsi subjektif menekankan pengalaman dan perasaan pribadi penulis, bukan sekedar fakta. Ketiga, yaitu deskripsi spasial. Deskripsi spasial adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau ruang berdasarkan letak, posisi, dan hubungan antara bagian objek tersebut, sehingga pembaca dapat membayangkan tata letak atau kondisi ruang secara jelas. Jenis deskripsi ini menekankan orientasi ruang, yaitu bagaimana objek atau bagian-bagian objek tersusun secara menyeluruh. Menurut CITFJ 2012, deskripsi spasial menceritakan suatu tempat atau objek dengan fokus pada letak dan posisi setiap bagian. Artinya, penulis tidak hanya menyebutkan apa objek itu, tetapi juga di mana dan bagaimana bagian-bagiannya tersusun. Tujuannya agar pembaca bisa membayangkan ruang atau tempat itu secara utuh, seolah-olah melihat sendiri susunan atau tata letak objek tersebut. Contoh, di tengah taman terdapat kolam bundar dengan air yang jernih. Di sekeliling kolam tumbuh bunga berwarna-warni, mawar di sisi timur, melati di sisi barat, dan anggrek menggantung di utara. Sebuah bangku kayu terletak di selatan kolam, tepat di bawah pohon rindang, tempat seorang yang sering duduk menikmati kesejukan taman itu. Di sini kita masuk karangan eksposisi. Yang pertama yaitu hakikat karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan memberikan informasi tentang suatu hal secara jelas, lugas, dan logis, sehingga pembaca memperoleh pengetahuan baru atau wawasan yang lebih luas. Informasi yang disajikan dalam teks eksposisi biasanya berupa fakta, data, atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kosasi 2013. Maksud dari pernyataan tersebut adalah karangan eksposisi ditulis untuk menjelaskan suatu hal secara objektif agar pembaca lebih paham dan menambah wawasannya, dengan isi yang didasarkan pada fakta atau data yang benar, sehingga informasi yang diberikan secara dapat dipercaya. Contoh, manfaat dari membaca buku. Membaca buku sangat penting bagi setiap orang karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Dengan membaca, seseorang bisa mengetahui berbagai informasi, mulai dari ilmu pengetahuan, sejarah, hingga perkembangan teknologi. Selain itu, membaca juga melatih daya pikir agar lebih kritis dan kreatif. Oleh karena itu, membiasakan diri membaca buku setiap hari akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan. Karangan eksposisi adalah karangan yang menjanjikan informasi atau gagasan secara jelas,
sistematis, dan logis. Dengan tujuan memperluas pengetahuan pembaca, eksposisi berfungsi sebagai sarana untuk memaparkan pendapat atau ide yang disertai data dan fakta agar dapat dipahami secara objektif. Dengan demikian, eksposisi tidak bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk, melainkan murni memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mahsun 2014, maksud dari pernyataan tersebut adalah karangan eksposisi dibuat untuk memberi penjelasan yang terang dan teratur agar mudah dipahami pembaca dengan isi yang berdasarkan data atau fakta nyata. Jadi tujuan utamanya hanya menambah pengetahuan, bukan untuk membujuk atau mempengaruhi pendapat pembaca. Contoh, air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Tubuh manusia terdiri atas sekitar 70% air, sehingga kekurangan cairan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Untuk menjaga kesehatan, seseorang disarankan minum minimal dengan gelas air per hari. Selain itu, air juga berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, pertanian, dan industri. Karangan eksposisi adalah karangan yang menjelaskan atau memaparkan pendapat, gagasan, keyakinan yang merupakan fakta tetapi tidak bersifat mempengaruhi pembaca. Teks ini semata-mata untuk menyampaikan informasi tertentu dan menambah wawasan pembaca menurut Dalman 2015. Maksud dari pernyataan tersebut adalah karangan eksposisi berfungsi sebagai untuk memberi penjelasan atau informasi kepada pembaca. Informasi itu harus didukung oleh fakta agar dapat dipercaya, tetapi tidak dimasukkan untuk membujuk, mengajak, atau memengaruhi pendapat pembaca, melainkan sekedar menambah pengetahuan dan wawasan. Contoh, sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, seperti daun kering, sisa makanan, dan kulit buah. Sampah ini mudah terurai secara alami dan dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah organik dapat membantu mengurangi volume sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Di sini kita masuk sintesis teori. Karangan eksposisi adalah bentuk tulisan yang bertujuan memberikan informasi atau penjelasan secara jelas, lugas, dan logis. Isinya disusun berdasarkan fakta, data, atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembaca memperoleh pengetahuan baru tanpa harus dipengaruhi. Dengan demikian, eksposisi berfungsi sebagai sarana edukasi dan penyebaran pengetahuan secara ilmiah maupun praktis. Di sini ada struktur eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari dua bagian utama, yaitu argumentasi dan penegasan ulang. Yang pertama, argumentasi adalah bentuk karangan yang dimaksudkan untuk meyakinkan atau membuktikan suatu hal kepada pembaca, baik dengan dukungan data, fakta, maupun hasil penelitian. Karangan argumentasi tidak hanya menyajikan pendapat subjektif penulis, tetapi juga harus disertai alasan yang logis dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah agar pembaca menerima atau setidaknya memahami sudut pandang penulis melalui penalaran yang runtut. Menurut Hasnun A. 2014, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa argumentasi merupakan jenis tulisan yang tidak cukup hanya berisi opini pribadi penulis, tetapi harus didukung oleh alasan yang logis, data, fakta, atau hasil penelitian. Dengan begitu, tulisan argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar memahami dan menerima pandangan menulis melalui penalaran yang jelas dan teratur. Contoh, misalnya seseorang menulis karangan argumentasi tentang bahaya merokok. Ia tidak hanya menulis opininya, merokok itu tidak baik, tetapi juga menyertakan data medis bahwa merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, fakta banyaknya perokok muda, dan hasil penelitian tentang tingkat kematian akibat merokok.
Kedua, ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian dari penutup karangan atau teks, misalnya dalam teks eksposisi dan persuasi, yang berfungsi untuk menekankan kembali inti gagasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Penegasan ulang digunakan agar pembaca atau pendengar lebih memahami dan mengingat pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Menurut Narudin 2010, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa penegasan ulang merupakan kalimat penutup yang dipakai untuk menekankan kembali gagasan utama agar tidak terlupakan. Dengan adanya penegasan ulang, pembaca atau pendengar akan lebih mudah memahami, mengingat, serta meyakini inti pesan yang telah disampaikan penulis. Contoh, oleh karena itu penjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban setiap individu. Dengan kesadaran bersama, lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud untuk kebaikan kita semua. Di sini kita masuk kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Karangan merupakan hasil ungkapan gagasan pikiran dan perasaan penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang teratur, logis, sistematis, dan komunikatif. Melalui karangan, penulis dapat menyampaikan pesan, ide, atau pengalaman kepada pembaca dengan tujuan tertentu. Berdasarkan isinya, karangan dibedakan menjadi narasi, deskripsi, dan eksposisi. Karangan narasi berfungsi menceritakan suatu peristiwa secara runtut, agar pembaca dapat seolah-olah melihat dan mengalami kejadian tersebut. Karangan deskripsi berfokus pada penggambaran suatu objek, tempat, atau suasana secara detail atau menimbulkan kesan nyata bagi pembaca. Sementara itu, karangan eksposisi bertujuan memaparkan informasi, gagasan, atau pendapat secara logis dan objektif agar pembaca memperoleh pengetahuan baru. Dengan memahami ketiga jenis karangan ini, seseorang dapat mengembangkan kemampuan menulis yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan tujuan komunikatifnya. Berikut daftar pustakanya. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.